Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahmadini, NPM 191445030, akan mempraktikkan dan menjelaskan teknik-teknik orientasi dan mobilitas yang dimulai dengan teknik berjalan mandiri tanpa alat bantu. Selamat menyaksikan. Pada video ini mengkisahkan saya sebagai seorang tunanetra yang ingin kembali ke kamar setelah mengambil minuman dari kulkas. Teknik yang digunakan untuk sampai di kamar antara lain yang pertama ada teknik upper hand dan forearm. Teknik ini dilakukan dengan cara pertama-tama salah satu tangan diangkat ke depan setinggi bahu dengan menyilang tubuh. Sikut diangkat dengan membentuk sudut kira-kira 120 derajat dan telapak tangan menghadap ke dalam untuk melindungi tubuh bagian atas dan kepala dari benturan benda-benda yang tinggi. Kemudian ada teknik lower hand and forearm. Teknik ini dilakukan dengan cara posisi salah satu tangan menyilang di tengah-tengah tubuh dengan telapak tangan menghadap tubuh dan punggung telapak tangan ada di luar. Nah, pada saat sampai di depan pintu kamar, saya menjatuhkan kunci kamar saya. Maka, teknik yang saya dapat gunakan untuk melindungi kepala saya pada saat mencari kunci kamar tersebut dinamakan teknik finding drop object, yang dilakukan dengan pertama-tama menghadapkan muka ke arah sumber suara jatuhnya benda tersebut. Lalu, posisikan tubuh untuk jongkok. Kemudian, gerakan tangan untuk memegang lantai. Setelah itu, telapak tangan diletakkan terbuka rata di lantai untuk mencari dengan cara sistematis, yaitu dengan cara meraba mulai dari lingkaran kecil dan semakin meluas hingga menemukan benda yang jatuh. Teknik direction taking adalah teknik menelusuri untuk mencapai tujuan sebagai garis pengarah dari suatu benda atau bunyi. Pada video ini, saya ingin ke toilet. Lalu, saya jadikan suara air sebagai petunjuk arah untuk mencapai toilet dengan kombinasi teknik dari teknik trailing dan upper hand. Teknik trailing adalah teknik menelusuri sebuah bidang datar dengan menggunakan punggung jari manis dan kelingking dengan suara air sebagai patokannya. Teknik berjalan sempit. Pada teknik ini, tunanetra akan mengetahui bahwa mereka berada di tempat sempit melalui isyarat yang ia rasakan dari pendamping awas, yaitu ketika pendamping awas menggerakkan sikutnya ke arah belakang ke tengah-tengah punggung. Setelah ia merasakan isyarat tersebut, ia akan menggeser tubuhnya yang tadinya di samping pendamping menjadi satu langkah di belakang pendamping. Kemudian, setelah perjalanan melalui jalan sempit, ia juga akan mengetahuinya melalui isyarat, yaitu ketika tangan pendamping menarik kembali sikutnya ke posisi semula, maka ia juga akan kembali ke posisi semula. Apabila orang awas ingin berjabat tangan dengan tunanetra, maka teknik yang dapat digunakan oleh orang awas tersebut adalah teknik shaking hand yang dilakukan dengan cara pertama-tama dengan menyentuhkan punggung telapak tangannya pada punggung telapak tangan tunanetra, kemudian berjabat tangan. Teknik duduk di kursi. Pada teknik ini, pendamping mengarahkan tunanetra ke kursi sejauh setengah langkah dari bagian depan kursi dan menerangkan posisi kursi, bentuk, ukuran, dan kondisi kursi. Kemudian, penyandang tunanetra akan mengeceknya dengan cara menyapukan tangannya. Setelah mengecek, penyandang tunanetra selanjutnya berputar, berdiri membelakangi kursi sambil berpegangan pada sisi atau tepi kursi. Apabila pendamping awas atau penyandang tunanetra ingin berganti pegangan karena letih, bisa berganti pegangan dengan menggunakan teknik memindahkan tangan. Dengan terlebih dahulu pendamping awas harus memastikan bahwa di sisi sebelahnya aman. Setelah itu, penyandang tunanetra dapat melakukan pindah pegangan dengan cara tangan tunanetra yang pertama kali berpegangan dilepas sambil bergeser dari belakang pendamping untuk memegang tangan pendamping yang bebas. Teknik berbalik arah. Teknik ini dilakukan dengan pertama-tama pendamping berhenti sebentar untuk memberitahu tunanetra bahwa mereka harus berbalik arah karena suatu keadaan. Setelah itu, pendamping berputar 45 derajat dari posisi semula yang diikuti oleh tunanetra, sehingga posisi mereka berhadap-hadapan. Selanjutnya, tangan
Penyandang tunanetra yang bebas memegang tangan pendamping yang bebas dan kemudian berjalan seperti biasa.